Kami selama menjadi Taruna Akademi Angkatan Laut mendapatkan uang saku, seperti uang jajan per bulannya, dan kami tidak dipungut biaya apapun di luar itu, karena memang tidak ada pengeluaran sekecil apapun. Untuk kegiatan latek kami pun seperti atribut-atribut atau kebutuhan yang akan kami pakai saat latek, kami diberi dukungan oleh negara. Lalu kami juga jika latihan layar atau latek pelayaran, kami akan mendapat uang layar. Lulusan dari Taruna Akademi Angkatan Laut sendiri adalah menghasilkan seorang perwira yang bisa memimpin negara Indonesia ini untuk menjadi lebih baik dan lebih maju lagi, karena kami dididik untuk menjadi tanggap tanggungan terginas serta Redar Masanti malu berbuat celah. Jadi kami dilatih bagaimana caranya menjadi perwira yang jujur, bermoral, berani, disiplin, sehingga dapat memimpin negara ini dengan baik. Misi pelayaran ini menempuh rute Surabaya, Batam, Ganjiang, Yesu, Vladivostok, Qingdao, Sasebo, Jeju, Manila, Bitung, dan berakhir kembali ke Surabaya. Selama pelayaran, Taruna Akademi Angkatan Laut ini, mereka berlatih dengan medan pelayaran yang sesungguhnya, seperti ilmu navigasi dan astronomi, sekaligus pelajaran sesuai korps masing-masing. Dan juga Satgas K3 Jalakrida 2018 ini mempertunjukkan budaya Indonesia ke kancah internasional. Dalam misi ini, KRI Bimasuci mengikuti event Fellowship Race Sail Regatta di Vladivostok, Rusia. Event ini diikuti oleh beberapa negara, diantaranya Jepang, Korea, Rusia, dan Cina. Jarak yang ditempuh 530 nautical mile dan waktu selama 4 hari. KRI Bimasuci juga ikut memeriahkan acara Sail Parade di perairan Vladivostok. Kapal layar tiang tinggi dari berbagai negara menunjukkan keindahan kapal masing-masing. Di dalam kesempatan yang kedua, KRI Bimasuci juga mengikuti event International Fleet Review 2018 di Jeju, Korea Selatan. Buat rekan-rekan, teman-teman yang ingin seperti saya, bergabung dengan Taruna Akademi Angkatan Laut, ada memiliki peluang yang sama seperti saya, terutama untuk kalian putra-putri asli Papua. Ayo, bersama-sama, mari kita gabung ke Taruna Akademi Angkatan Laut, mari kita dukung bersama, mari kita majukan bersama Indonesia. Mari Tim Jaya!
Indonesia maju. Jales Viva, Jaya Mahe. Justru di laut, kita jaya. Tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah yurisdiksi nasional mencapai 8,3 juta kilometer persegi. 2/3 wilayahnya adalah lautan atau seluas kurang lebih 6,4 juta kilometer persegi. Panjang garis pantai kurang lebih 108.000 kilometer, serta di dalamnya terdapat 17.504 pulau. Di samping itu, Indonesia terletak di posisi silang kekuatan perekonomian maritim utama dunia saat ini, yang disertai dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Oleh karena itu, sudah tepat kiranya pemerintah mencanangkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI mengamanatkan bahwa Angkatan Laut bertugas melaksanakan tugas TNI Matra Laut di bidang pertahanan, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut, serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Selanjutnya, untuk mendukung terrealisasinya visi pemerintah saat ini, TNI Angkatan Laut menetapkan visi mewujudkan TNI Angkatan Laut yang profesional dan modern, serta berkemampuan proyeksi regional dan berkomitmen global. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, TNI Angkatan Laut diorganisasikan ke dalam Markas Besar Angkatan Laut dan 4 komando utama pembinaan dan operasional, yaitu Komando Armada 1, Komando Armada 2, Komando Armada 3, dan Komando Lintas Laut Militer. Kemudian 3 komando utama pembinaan, yaitu Korps Marinir, Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan Angkatan Laut, Pusat Hidrografi dan Oceanografi Angkatan Laut, serta 3 lembaga pendidikan, yaitu Akademi Angkatan Laut, Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, serta Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut. Selain itu, pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI Angkatan Laut bertumpu pada konsep Sistem Senjata Armada Terpadu atau SSAT, yang merupakan integrasi kekuatan dan sinergi kemampuan yang terdiri dari berbagai jenis kapal perang, berbagai tipe pesawat udara, pasukan marinir dengan semua unsurnya, dan berbagai kelas pangkalan sesuai kemampuan dukungannya. Armada operasional didukung oleh Pangkalan TNI Angkatan Laut, Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut, dan fasilitas perbaikan serta pemeliharaan yang tersebar merata di penjuru tanah air. Secara keseluruhan, pangkalan dan sarana prasarana tersebut mendukung unsur operasi dalam bentuk fasilitas pemeliharaan dan perbaikan, bahan bakar, suku cadang, bekal makanan minuman, amunisi, kesehatan, dan sarana rekreasi. Dalam mengikuti perkembangan peperangan laut modern, TNI Angkatan Laut senantiasa menjaga kemampuan pokok pertahanan laut berupa kemampuan peperangan anti udara, peperangan permukaan, peperangan bawah permukaan,
peperangan elektronika, peperangan ranjau, peperangan amfibi. Untuk itu, TNI Angkatan Laut menyelenggarakan program pembinaan kemampuan melalui pekan latihan yang bertingkat dan berlanjut, yaitu dimulai dari latihan dasar perorangan tingkat unsur sampai dengan latihan antar satuan, yang pada akhirnya bermuara pada latihan puncak TNI Angkatan Laut atau latihan Armada Jaya, dan latihan gabungan TNI serta latihan bersama dengan negara lain. Saat ini pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI Angkatan Laut dilaksanakan berdasarkan rencana pembangunan kekuatan dalam konsep Minimum Essential Force atau MIF yang dirancang sampai dengan tahun 2024. Program ini diterapkan melalui strategi pengadaan untuk memodernisasi alutsista TNI Angkatan Laut sebagaimana terlihat dengan hadirnya sejumlah alutsista baru dan modern TNI Angkatan Laut seperti kapal frigat PKR 105 sekelas RE Marta Dinata, kapal korvet Sigma kelas Diponegoro, kapal frigat ringan MLRF kelas Bung Tomo, kapal landing platform dock atau LPD kelas Makassar, kapal survei hidrografi kelas Regal, pesawat patroli maritim CN-235, helikopter AKS AS-565 Panther, tank amfibi BMP 3F, serta kendaraan tempur roket multilaras MLRS Marinir. Kedepan TNI Angkatan Laut akan terus membangun kekuatan dan kemampuan sebagai postur kekuatan Angkatan Laut yang profesional dan modern, berlandaskan nilai-nilai tradisi yang terkandung dalam Trisila TNI Angkatan Laut, yakni disiplin, hierarki, dan kehormatan militer. Jales Veva, Jayamahe.